Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya Marjianto AMDIP Esos, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Wonosari, akan menyampaikan paparan berkaitan dengan zona integritas di Rutan Wonosari menuju WBK dan WTBM. Rutan Wonosari yang beralamat di Jalan MGR Sugrio Pranoto nomor 35, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Luas tanah 5.143 meter persegi dan luas bangunan 2.990 meter persegi. Jumlah pegawai kami ada 71 orang, kemudian kapasitas hunian di Rutan Wonosari ini 110 orang, dan per tanggal 8 Mei 2020 berjumlah tahanan 26 orang dan narapidana 52 orang, jadi jumlah total ada 78 orang. Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Wonosari kita mewujudkan zona integritas untuk menuju WBK dan WBBM dengan 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan sebagai langkah awal pembangunan zona integritas. Langkah-langkah yang kami lakukan di Rutan Wonosari yaitu menetapkan tim pembangunan zona integritas dilegitimasi melalui surat keputusan Kepala Rutan Kelas 2B Wonosari. Selanjutnya, mencanangkan Rutan Kelas 2B Wonosari sebagai wilayah zona integritas menuju WBK dan WTBM. Kemudian program selanjutnya juga menyusun rencana kerja dan target kinerja dengan jangka waktu yang jelas. Dan tidak lupa pula juga mendorong perubahan pola pikir pegawai dan petugas pada umumnya, termasuk mengarahkan kepada warga binaan pemasyarakatan yang ada di Rutan Wonosari ini. Terakhir yaitu dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Yang kedua, dalam hal penata tata laksana, setiap pelayanan kita menggunakan standar operasional prosedur dan standar pelayanan. Hal ini dilakukan supaya kita dapat melaksanakan tugas tanpa diskriminasi dan memperlakukan kepada masyarakat maupun pengguna layanan dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan memberikan rasa kepuasan pada mereka. Kemudian tidak lupa pula bahwa aplikasi kepegawaian dan layanan publik berbasis TI yang efektif, efisien, serta berorientasi pada keterbukaan informasi publik. Saat ini memang keterbukaan informasi publik sangat diperlukan dan sangat diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu manajemen SDM. Dalam manajemen SDM ini yang pertama, kita melakukan pemetaan kebutuhan pegawai dan menempatkan pegawai sesuai prinsip the right man and the right place. Jadi kemampuan seseorang itu akan ditempatkan pada tempat yang tepat. Jadi dalam bekerjanya menjadi efisien dan efektif. Yang kedua, bahwa kita juga selalu meningkatkan kemampuan SDM petugas yaitu dengan pengusulan diklat berbasis kebutuhan unit kerja. Dan saat ini juga pegawai juga dilaksanakan diklat dengan secara online. Yang ketiga, sasaran kinerja pegawai yang tepat dan berdaya guna. Jadi biar pegawai juga bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka menuju tujuan organisasi. Yang keempat, penegakan disiplin melalui program reward and punishment. Ini sangat penting dan kita harus melakukan ini supaya yang bersangkutan atau petugas-petugas itu bisa memposisikan dirinya bahwa posisi prestasi seberapa bahwa dia akan mengetahui hal tersebut, sehingga semuanya akan berkompetisi untuk mencapai reward dan jangan sampai ada punishment. Program selanjutnya yaitu pengelolaan akuntabilitas kinerja, yang dalam hal ini yang pertama yaitu kita harus adanya dokumen perencanaan. Tanpa perencanaan, sebuah kinerja akan kurang terarah dan terukur.
Kemudian yang kedua yaitu dokumen tersebut mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi. Dengan dokumen berarti kita bertanggung jawab terhadap sebuah kegiatan. Yang ketiga, laporan kinerja tersebut disusun secara tepat waktu oleh pegawai yang kompeten. Dalam hari ini, ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian laporan sangat diperlukan. Dan secara keseluruhan, hal ini keterlibatan pimpinan dalam perencanaan kinerja sangat menentukan arah dan kebijakannya mau dibawa kemana untuk rumah tahanan negara kelas 2B Wonosari ini. Kemudian penguatan pengawasan. Dalam penguatan pengawasan ini adanya benturan kepentingan, kemudian adanya pengendalian gratifikasi, kemudian adanya penerapan whistleblowing system, kemudian ada juga sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam hari ini semuanya dilakukan agar tidak terjadi celah maupun perilaku-perilaku koruptif maupun pungli. Dalam hari ini sangat penting karena jika terjadi korupsi maupun pungli, bahwa pelayanan kita ataupun integritas kita berarti tidak tercapai. Kemudian terakhir adalah peningkatan kualitas layanan publik. Dalam kualitas layanan publik ini, yang pertama perlu kita adanya standar pelayanan. Kemudian dalam standar pelayanan itu tentu ada budaya pelayanan prima. Dan dalam pelaksanaan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengguna layanan. Pengguna layanan di sini kita ada dua, baik masyarakat, yang kedua yaitu warga binaan yang berada di dalam rumah tahanan negara Wonosari khususnya. Kemudian di sini juga dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan publik itu kita juga menyediakan layanan informasi. Kemudian juga kita untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, kita juga menyediakan sarana tindak lanjut survei indeks kepuasan masyarakat. Jadi penilaian masyarakat bisa dilaksanakan secara langsung, baik melalui di layanan informasi, di layanan pengaduan maupun secara online. Kemudian dalam rangka mewujudkan wilayah zona integritas di Rutan Kelas 2B Wonosari, yang dalam rangka ini menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka kita juga melakukan penurunan sarana dan prasarana demi terwujudnya pelayanan prima dan menghapuskan celah adanya pungli, korupsi dan gratifikasi di Rutan Kelas 2B Wonosari. Dalam hal ini, program unggulan pembangunan ZI Rutan Kelas 2B Wonosari yaitu yang nomor satu adalah layanan kunjungan. Layanan kunjungan inilah yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau pengguna layanan, yang penggunanya paling banyak adalah masyarakat, terutama keluarga warga binaan maupun APH di lingkungan Gunung Kidul terutama. Jadi dengan layanan kunjungan ini sangat efektif untuk memberikan penilaian terhadap kita Rutan Wonosari. Kemudian program unggulan yang kedua adalah program integrasi secara online. Program integrasi secara online ini diharapkan proses tidak berbelit-belit dan proses usulan sampai dengan penerbitan SK dan pelaksanaannya akan lebih cepat, tepat, dan akurat. Hal ini akan memberikan sekali lagi kepuasan kepada warga binaan maupun keluarga warga binaan tersebut. Unggulan yang ketiga yaitu remisi yang berbasis IT, yaitu secara online juga. Dengan remisi online ini, narapidana otomatis jika memenuhi syarat akan mendapatkan dengan sendirinya tanpa ada permohonan dari seorang narapidana. Dan terakhir perlu saya sampaikan bahwa dengan layanan kunjungan ini
kita melaksanakan juga secara online. Jadi kita siapkan ini proses peningkatan layanan dengan ruang layanan terpadu dan sistem terintegrasi secara online. Demikian paparan dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami Rumah Tahanan Negara Wonosari sangat berharap bahwa di tahun ini dan di tahun yang akan datang pasti WBK. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia jadi bangsa pelas budi.